Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pakar hukum pidana yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard. Ya, Pak Jamin, kita melihat sekarang bahwa penyelidikan atau penyidikan Jiwasraya sedang berjalan. Kejaksaan Agung sebagai leadnya kita lihat, tapi di saat bersamaan DPR juga membentuk 3 panitia kerja. Tetapi di tengah kerja dari 3 panja ini mulai bergulir usulan untuk membentuk pansus, panitia khusus. Kalau Anda melihat Pak Jamin, penyelidikan atau penyidikan hukum di kasus Jiwasraya ini sampai sekarang itu masih berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, pace-nya, menyasarnya kemana saja, atau memang sudah mulai melambat, sudah mulai melempem sehingga kemudian harus ada dukungan dalam tanda petik atau kalau dibaca tekanan politik dari DPR. Bagaimana Pak Jamin? Iya, kalau saya melihat konteksnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh kejaksaan ini merupakan hal yang memang standar hukum yang kita lakukan sebagai penegak hukum itu. Ada penetapan terdakwa sudah ditetapkan dan bukti-bukti sudah ada semua dan sita-sita dilakukan. Nah, apa yang dilakukan ini merupakan ketentuan hukum yang memang sudah standar berlaku. Dan ini harus dihormati oleh setiap orang, termasuk orang-orang yang berkepentingan dalam bidang politik. Nah, satu sisi penegakan hukum itu tidak boleh diintervensi dengan kepentingan politik. Nah, ini suatu kesalahan besar. Kalau aturan hukum sebagai suatu panglima, maka apapun pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh nuansa politik itu hanya dalam konteks meminta keterangan dan mengetahui perkembangan. Dan diminta keterangan itu harusnya penegak hukumnya, karena contohnya Komisi 3 dia punya kepentingan kelembagaan dengan kejaksaan. Bagaimana perkembangan? Nah, bagaimana perkembangan Jiwasraya? Boleh ditanya. Tetapi kalau saksi-saksi yang diperiksa oleh kejaksaan dan diperiksa juga oleh pansus, ini ada dualisme track hingga berjalan, satu dari sisi politik, satu dari sisi hukum. Kalau sampai nanti ada keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh orang-orang yang diperiksa di kejaksaan dan di pansus, ini membuat dilema tentunya, nanti kebimbangan bagi kejaksaan sendiri, walaupun sebenarnya penyidik itu tidak terikat dengan apa yang diberikan keterangan di luar daripada penyidikan. Bahkan keterangan di pengadilan nantinya, apapun itu menjadi keterangan yang benar. Cuma dalam proses penyidikan BAP ini kan justru memberikan kegaduhan gitu antara satu pansus, satu lagi di bidang penyidikan di kejaksaan ini, begitu. Kalau ada yang bilang bahwa pansus ini justru dibuat untuk membuat semuanya terang benderang, itu menurut Anda bagaimana Pak Jamin? Nah, justru dia bukan lembaga yang untuk bisa membuktikan terang benderang suatu kasus, karena proses hukum ini yang sedang berjalan. Jadi kalau proses hukum yang sedang berjalan, apalagi sudah berjalan dengan baik, harusnya dihormati. Kecuali kalau kejaksaan ada indikasi yang memperlambat atau ada hal-hal yang kurang responsif, sehingga politis bisa memanggil kejaksaan untuk mempush mereka untuk segera melakukan tugasnya dengan baik dan benar, begitu. Baik, kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa. Ini ada pandangan yang sangat jelas dari Anda. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Jamin. Pak Elman, tetapi ada kita lihat sejauh ini 2 fraksi yang tetap mengajukan usulan untuk membentuk pansus Jiwasraya. Terhadap hal ini bagaimana Bang? Ya, karena DPR itu lembaga politik, ya itu sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi kan seperti yang dijelaskan oleh Bung Jamin Ginting tadi kan, kan sudah jelas itu bahwa yang bisa membuat kasus Jiwasraya ini terang benderang, ya di pengadilan. Pengadilan kan. Nah, lembaga peradilan. Dan itu sekarang sudah dimulai oleh kejaksaan kan. Betul. Mereka sudah menangkap orang dan sudah menahan. Artinya sudah ada barang bukti kan gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya ini hanya diwacanakan, diselidiki di DPR, itu kan tidak sama sekali tidak ada urgensinya kan gitu kan. Dan
apa-apa yang dijelaskan di DPR itu bukan keterangan yang mengikat. Bukan bukti hukum itu bukan ya? Bukti hukum. Yang bukti hukum itu adalah apa yang didakwa oleh jaksa dan diputuskan oleh pengadilan. Keterangan ataupun pernyataan di penyidikan ataupun di peradilan begitu Pokoknya keterangan yang bisa menjadi acuan adalah keterangan yang disampaikan para saksi dan terdakwa di pengadilan. Di luar itu tidak. Tapi kenapa kemudian tetap mau ada pansus? Pertanyaan kita juga sama, ada apa kan gitu kan? Dan mestinya sekarang ini tugas semua, terutama dari DPR adalah untuk mengawasi kejaksaan dan mengawasi pemerintah. Apa? Apakah penyidikan terhadap kasus ini masih on the track? Apakah kejaksaan dalam menyidik kasus Jiwasraya ini ada pilih kasih atau melakukan mengisolasi perkara kan gitu, memisah-misahkan, memilah-milah begitu. Ini jangan, ini jangan ke sini karena nanti yang akan kena ini kita lindungi. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah tugas Komisi 3 DPR. Komisi Hukum. Lalu apakah skema untuk mengembalikan hak-hak dari nasabah ini masih dilaksanakan oleh pemerintah atau tidak? Nah, inilah yang harus dikejar oleh Komisi 6 DPR. Panjanya itu yang sudah dibuat. Bagaimana sebetulnya dulu prosesnya ini? Apa pengawasan yang dilakukan OJK? Bagaimana? Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komisi 9. 11. Nah, artinya sebetulnya sepanjang itu dilaksanakan oleh DPR itu bagus. Itu pasti akan saling mendukung itu. Tetapi ketika niat pansus ini katanya membuat terang benderang, bukan terang benderang, makin gelap. Saya katakan tadi, ketika DPR membuat pansus Senturi, itu yang saya katakan, sampai hari ini satu pun rekomendasinya tidak ada yang dilaksanakan. Bahkan masih diperdebatkan apakah rekomendasi itu bukti hukum. Ternyata banyak ahli mengatakan tidak, ada juga ahli mengatakan ya gitu. Akhirnya apa yang sudah bergerak dari hasil pansus Senturi? Kecuali mereka hiruk pikuk, ramai, tiap hari ngomong di pers dan gagah-gagahan. Tapi nasabah Bank Senturi itu sudah mendapat haknya nggak? Sama sekali kan tidak kan? Kita nanti akan mendengarkan juga pendapat dari masyarakat terkait hal ini, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak Sunoto. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Ya, jadi mengenai Jiwasraya ini selain harus juga urgent karena nilainya luar biasa, kan sekian triliun. Dan harap diketahui bahwa BUMN disetujui oleh rakyat itu untuk membawa kesejahteraan rakyat. Jadi bukan untuk menjadi bancakannya para koruptor. Ya. Dan Bang Leo tolong jangan bosen-bosen kalau saya terus menyampaikan salah satu contohnya mengenai nasib pensiunan orang pos. Itu bukan saya tidak punya mertua kantor pos dan tidak punya anak kerja di partai pos, ya kan? Cuma tetangga saya banyak sekali mengadu dan mengeluh ke saya mengenai uang pensiunan mereka yang sangat kecil dan sangat tidak pantas. Sementara gajinya dirut-dirut BUMN ratusan juta per bulan, bahkan lebih besar dari seorang presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, bahwa kasus mega korupsi yang ada di Jiwasraya ini jangan sampai tertilep atau terlindas oleh adanya isu corona. Ya kan? Jadi tetap ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan urgent. Ya kan? Nah, kalau penting dan urgent itu ibaratnya gentul gatel, Bang Leo. Selain harus digaruk, tapi kapan? Sekarang. Kan nggak bisa dengkul digaruk harus minggu depan. Harus segera. Jadi saya sekali lagi tegaskan bahwa mega korupsi yang ada di tempatnya Jiwasraya itu harus segera dan urgent untuk diselesaikan. Dan jangan-jangan akan ada lagi korupsi-korupsi besar di tempat-tempat lain.
Baik. Saya kira itu, Pak ya. Baik. Karena Pak forum ini, kayak kemarin saya sampaikan ini sangat penting karena Presiden juga sekali-kali dengar Bang Leo sama forum editorial ini. Baik. Ya, Baik. pernah beliau sampaikan ke saya. Makasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi. Silakan Pak Iwan. Ya, jadi yang utama bahwa pansus DPR dalam kaitannya dengan Jiwasraya ini kan dalam rangka klarifikasi, iluminasi, korroborasi masalah fakta-fakta hukum yang akan dijadikan argumentasi karena tersangkanya sudah ditangkap. Lalu kejaksaan sudah mengadakan penyidikan yang demikian rupa. Jadi kalau DPR kemudian itu ada urgensinya dalam rangka memperkuat, yaitu law enforcement, kemudian citra. Nah, citranya sekarang itu, citra dari asuransi ini sudah jatuh betul, milik negara aja sudah dikorup 13,7 triliun, itu bukan main-main gitu kan ya. Nah, untuk itulah maka penyelamatan dalam rangka penyelamatan yang ketiga terhadap nasabah yang tidak kurang dari 50.000 orang. Ini sudah barang tentu Bapak Presiden ini harus mengamati terus perkembangannya bagaimana. Kalau memang sulit itu Presiden harus bertindak tegas itu. Saya kira begitu untuk kalau menurut Anda panitia khususnya itu sendiri perlu atau tidak, Pak? Ya diperlukan karena memang DPR punya hak untuk itu gitu ya. Kalau memang DPR itu punya hak untuk itu, lalu dia berbuat begitu. Tapi kalau alasannya daripada tidak ada kerja itu lain lagi. Iya, Bang Herman. Enggak, maksud saya begini Pak Iwan, ini kan sistem penegakan hukumnya sedang berjalan ya, leadnya kita lihat kejaksaan. Kalau kemudian panitia kerja sudah dibentuk 3 komisi, ini juga sedang bekerja. Kalau kemudian minta pansus diadakan, ini tidak berpotensi menambah ruwet masalah karena kalau kasus hukumnya kan kita masih lihat terus berjalan ini. Bagaimana Pak Iwan? Iya, kalau jadi ruwet itu kalau sudah tidak ketemu dengan apa yang sudah ditemukan oleh kejaksaan, gitu kan? Itu jadi ruwet. Nah, kalau memang ini persoalannya law enforcement, lalu penyelamatan nasabah, citra, maka jelas dari kejaksaan lah yang harus bertindak tegas begitu. Baik. Jadi urgensinya tidak begitu bagus sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Mega skandal PT Asuransi Jiwasraya atau asuransi tertua milik pemerintah yang mengalami tekanan likuiditas sehingga ekuitas perseroan tercatat negatif di angka 23,9 triliun rupiah pada September 2019. Kemudian Mas, kasus Jiwasraya tersebut merupakan puncak gunung es yang baru mencuat pada November 2019, yaitu ketika Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir melaporkan indikasi kecurangan di Jiwasraya pada Kejaksaan Agung. Kasus atau permasalahan Jiwasraya ini terjadi sejak tahun 2006, di mana Kementerian BUMN dan OJK di era Presiden SBY menyatakan bahwa ekuiditas Jiwasraya tercatat negatif di angka 3,2 triliun. Ya, kemudian tahun 2008 BPK memberikan opini disclaimer. Defisit perseroan semakin besar yaitu di angka 5,7 triliun pada 2008 dan 6,3 triliun rupiah pada 2009. Tahun 2012 Mas, Bapepam memberikan izin produk JS Proteksi Plan yang dipasarkan melalui kerjasama bank dengan bunga yang sangat tinggi yaitu 9-13%. Ini memperparah sakitnya Jiwasraya. Nah, kemudian diperparah lagi 2014, Jiwasraya malah menggelontorkan dana untuk sponsor Manchester City. Nah, saat ini Mas, Kejaksaan Agung kan telah bekerja keras dan untuk menangani mega skandal Jiwasraya. Dan saat ini pula telah menetapkan beberapa tersangka yaitu ada 6, baik dari internal Jiwasraya maupun eksternal. Oleh karenanya Mas, sudah sangat tepat apabila DPR membentuk panja atau panitia kerja terkait dengan kasus asuransi Jiwasraya. Nah, apalagi Mas, saat ini panja kan sudah ada titik temu dengan Menteri BUMN, yaitu terkait dengan pembayaran uang nasabah Jiwasraya. Sehingga
DPR tidak perlu lagi untuk mengada-ada untuk membentuk pansus. Karena ini nanti malah justru dikhawatirkan akan memperkeruh permasalahan, bahkan sangat rawan untuk diboncengi kepentingan politik. Sudahlah, biarlah panja ini bekerja dulu untuk menyelesaikan masalah. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bambang di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Kelihatannya jelas apa yang disampaikan oleh para penelpon, tapi kita harus jeda dulu Bang Eman, dan kita akan lanjutkan selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, tadi ada 3 penelpon, ada yang mengatakan tidak perlu, Pak Bambang tadi mengatakan tidak perlu ada pansus, tapi ada juga yang mengatakan, ya, Pak Iwan tadi mengatakan, ya itu memang hak DPR kalau mau dibentuk. Bagaimana Bang? Ya, memang pansus itu kan hak DPR. Antara perlu dan tidak perlu kan gitu kan. Betul. Nah, sekarang kan gini, sebetulnya kan gunanya pansus itu, manakala katakanlah di dalam penegakan hukumnya dia agak terhambat kan. Tanda kutip ditutupi. Kan, gitu kan. Nah, itu yang terjadi kita lihat ketika Bank Senturi kan. Yeah. Apa itu dana talangan itu gimana? Bahkan orang curiga ini dipakai untuk sianu kepentingan politik ini kan gitu kan. Waktu itu ya. Nah, yeah. Tapi kan tidak terbuka kan, dan kita lihat pada saat itu KPK juga diam, penegak hukum lain juga diam kan, tidak ada yang bergerak. Nah, memang tidak ada jalan lain kecuali pansus kan. Tapi seperti yang saya nyatakan tadi, sampai hari ini kan tidak ada rekomendasi yang dilaksanakan. Sekarang Jiwasraya ini kan sudah jalan kan, penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya sudah jalan. Jadi kenapa itu kan? Kenapa kita hormati ini? Karena hukum itu adalah panglima. Jangan sampai hukum itu menghamba kepada politik. Jadi politik apapun di kita ini kita harus mengedepankan hukum. Yang leadnya itu penegakan hukum. Nah, lalu politiknya adalah mengawasi kan gitu. Kan. Katakanlah misalnya kita akan lihat nanti ini, kejaksaan menyentuh sampai kepada siapa aja. Apakah hanya pelaku-pelakunya, tetapi kan otaknya siapa sebetulnya? Di balik ini harusnya siapa? Gitu. Ada nggak orang kuat, orang besar, orang yang pernah berpengaruh, yang menikmati juga, orang menikmati juga kan begitu. Ini karena kan muncul beberapa kali saya baca di berita, salah satu di antara yang sekarang sudah ditahan ini kan menurut surat dari balik penjara. Dari balik penjara ya kan. Dia mempertanyakan, kok hanya saya? Nah, sehingga dengan surat ini, kalau ini benar surat ini, menurut saya kasus Jiwasraya ini sudah terang benderang sebetulnya. Kok bisa Bang? Loh, berarti orang ini tahu. Oh, karena dia mempertanyakan. Kok hanya saya? Kan tidak hanya saya. Berarti bukan hanya saya sebetulnya. Hanya saya, kan? Secara tidak langsung. Tinggal orang ini aja diajak kompromi, diajak apa? Siapa-siapa yang terlibat di dalam ini. Apakah menyangkut, pernah nggak orang ini yang menikmati ini pernah berkuasa atau apa? Kan? Kita kan tidak tahu. Tapi ini yang harus dilakukan oleh para penegak hukum. Nah, makanya menurut saya Jaksa Agung harus betul-betul mengawasi ini. Ini juga kasus Jiwasraya ini sekaligus kalau ini sukses akan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum kejaksaan. Ini kan ini menurut saya ada dimensi lain. Jadi ini pintu masuk juga untuk membuktikan siapa bilang kejaksaan itu nggak bisa dipercaya. Nih buktinya. Nah, tapi kalau kejaksaan juga hanya mampu menyasar orang-orang yang tidak berdaya, ya wassalam. Nah, di sini nanti perlunya pansus. Kalau misalnya kejaksaan hanya menyasar orang yang terbatas, nah, situlah perlunya pansus. Bongkar ini, buka ini. Tapi jangan membuka seperti gaya Senturi dulu. Kalau melihat sekarang sudah ada panitia kerja 3 panja ya? Ya, panja. Yang sudah bekerja sama dengan komisi 3, komisi 6, komisi 11. Itu kan sebenarnya sudah bergerak juga seiring tadi sempat dikatakan oleh Pak Bambang, ada titik temu untuk membayarkan uang pemegang polis asuransi Jiwasraya. Nah, kalau begitu, kalau nanti ada pansus misalnya Bang, itu
akan bisa mempermudah, mempercepat penyelesaian atau malah tambah runyam? Begini, kalau saya tidak akan mau menjawab ini, karena kalau Panja sudah bisa, ngapain pansus? Pansus itu levelnya berarti? Ya, itu kan sudah paling atas itu. Kan. Jadi tinggal pansus itu kan mengarah ke angket kan. Oh, masyarakat banyak yang belum tahu itu Bang. Untuk arahnya apa? kemana? Untuk apa? Jadi kan kepentingan kita adalah membuat terang benderang. Yeah. Kepentingan kita membuat siapapun pelakunya, mau abal-abal, mau menengah, mau yang paling top, mau orang kuat, siapa tahu ada, tetap dipidanakan. Yeah. Dan tidak boleh lupakan hak-hak nasabah harus dibayar. Iya, didahulukan kan. Jadi sepanjang ini bisa diwujudkan, untuk apa membuat yang tidak perlu? Buat buang uang, buang waktu. Itu pakai biaya itu ya? Bukan hanya biayanya kan, tapi kan saya kalau melihat dulu ketua pansus itu kan hiruk pikuk. Ramai banget. Seperti mau kiamat kan. Tetapi itu saya katakan, hasilnya apa? Iya. Saya bukan mau meremehkan pansus Senturi, tapi faktanya hari ini pun tidak ada. Nah, jadi menurut saya minta DPR laksanakan tugasmu untuk mengawasi. Katakanlah misalnya, coba ditanya Komisi 11, panggil itu OJK. Kenapa sampai penggorengan saham di Jiwasraya terjadi tanpa bisa diawasi kan gitu. Selama sekian belas tahun. Sekian belas tahun. Nah, ini tugas Komisi 11. Nah, lalu juga kejaksaan juga mestinya harus menyasar ke sana. Sebetulnya apakah ada kesalahan di lembaga OJK? Apakah ada kesalahan pengawasan? Atau kelalaian? Mungkin juga BPK gimana perannya. Jadi menurut saya inilah pentingnya mengapa kita katakan hukum itu adalah panglima. Jadi sepanjang hukum itu kita kedepankan, maka siapapun bisa disasar. Kan begitu. Betul. Kalau kita melihat ini berarti seyogianya memang pansus itu tidak dibentuk dulu ya? Menurut saya sementara ini tidak diperlukan. Oke. Nah, kalau nanti memang kita perlukan, ya kan gampang kan. Iya. Tapi sekarang kita dorong, kita awasi, kejaksaan harus betul-betul menuntaskan ini. Jangan hanya mampu dan berani untuk kalangan-kalangan yang tidak berdaya gitu. Oke. Kan mungkin ada yang berdaya di sini, siapa tapi tahu, masih tidur. Oke, kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi.